Sejak dulu sudah bertengkar, tidak kuat karena diinjak. Stoplah tawuran pelajar dan jadilah pelajar bijak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadilah penonton baik dalam menanggapi hikmah dari semua yang terkandung di dalam video. Dan jangan lupa subscribe. Gua tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum para penonton bijak dan para ngap-ngap terbaik. Kembali lagi di konten berita. Bedah cerita-cerita lama. Mungkin dari kalian ada yang nanya, nih siapa nih mas-mas di samping gue? Gue cuma mau bantu biar dia bisa cerita, oke? Dia salah satu YouTuber juga. Bukan bohong. Gue adalah orang biasa yang numpang di YouTube ini, oke? Jadi gimana kabar? Kenalan dulu lah. Kenalan dulu. Dede. Gue penasaran, nama lu tuh kan Ridwan Renatan ya kalau nggak salah. Iya, betul. Itu kenapa dipanggilin Dede tuh kalau boleh tahu? Ada cerita menarik di balik itu? Kalau NDD ya, abang gua itu. Gua punya abang, dulu gua kecil gua nanya mam gua. Iya. Katanya gua suka dipanggil Dede gitu. Nah, masalah tambah N-nya itu tuh masih tanda tanya gitu. Dapat dari mana gua nggak tahu gitu. Sampai sekarang lu Nyampe nggak tahu? sekarang gua nggak tahu. Kenapa nggak lu tanya lagi bos? Maksudnya, Biar jadi misteri aja. dari awal aja udah penuh misteri. Jadi lu mau akan bercerita tentang diri lu, Iya, betul. tentang masa lalu lu juga ya? Iya. Tentang Jadi, tawuran. jadi di Instagram gua banyak gitu yang minta-minta buat gua ngulik masa lalu gua atau apa gitu kan. Akhirnya gua bikin polling lah di Instastory. Gimana nih kalau gua ngulik masa lalu gua pribadi, akhirnya lebih banyak yang minta setuju gitu lah ngulik pribadi gua. Tapi dibalik gua mau ngulik kepribadian gua nih, masa lalu gua bukan berarti gua sejago apa, sebadung apa. Gua cuman pengen mencontohkan doang gitu. Sharing. Nah, buat Ibaratnya sharing iya. ke lu pada biar. ya buat motivasi juga gitu kan. Dan jangan ditiru yang penting ya. Ya, jangan ditiru, ini cuman buat motivasi buat lu yang masih pada tawuran, entah tawuran pelajar, tawuran kampungan. Stop. Untuk segera berhenti lah ya, karena Betul. karena lebih banyak hal buruknya daripada manfaatnya. Ada nggak sih? Nggak Sebenarnya? ada. Nggak ada. Udah nggak ada manfaatnya, jadi stop lah ya. Dan pertanyaan pertama nih, ngap itu apa sih sebenarnya? Gue tuh nonton konten lu tuh nggak tahu loh ngap itu ngap apa. Ngap itu bang gitu, bang dibalik. Kenapa nggak bang aja, cuk? Udah terlalu familiar banget gitu, Oh, kayak lu mau kuping masyarakat. Terlihat beda. Beda, harus ada yang beda gitu. Iya, emang beda itu lebih baik sih. Langsung masuk ke topik aja kita ya. Oke, siap. Ini gue penasaran nih, lu tuh kalau orang tawuran tuh langsung main nyerang-nyerang aja atau ada strategi tertentu sih? Maksudnya entah itu lu rencanain dulu nih formasi di belakang. Kalau kita main bola kan kita tahu kan ada formasi 4-4-2 tuh. Apakah di tawuran juga ada? Ya kan, itu penasaran tuh gue tuh. Kalau pribadi gue sendiri gitu ya, gue dulu awalnya kayak gitu. Gue tawuran nggak ada yang namanya kayak formasi atau otak. Namanya dulu masih gacor-gacoran kali ya. Pas lagi tawuran tuh gue bener pengen ngotot aja, pakainya otot gitu, serang. Langsung main serang aja. Tanpa ada otak gitu, tanpa akal nih gitu. Jadinya bagi gue ada gitu, yang akal gitu ada. Untuk sekarang gue sebelumnya ya, semenjak gue udah beranjak dewasa, gue ngelakuin itu. Nggak pakai otot doang, pakai otak. Strategi itu. Iya. Dalam maksudnya strategi ini lu bicarain di teman-teman lu. Iya. Sekeliling lu bicarain dulu lu mau nyerang lewat mana atau mau megang apa gitu, itu lu bicarain dulu tuh. Jadi sebelum gue tawuran nih, jatuh keluar kantor briefing lah gitu. Briefing. Banyakan tetek mengek loh. Gue ngomong sama kawan-kawan gue, jangan sampai kita yang nyerang duluan. Oh. Jadi biar dia lawan yang nyerang duluan, di saat dia udah maju, udah jarak deket lah nih, baru kita kick balik. Nah dari situ kita udah untung. Oh iya. Ya kan, dia bisa jatuh, kalau enggak dia lari kejauhan. Iya. Bikin napas dia habis, nah kita bisa ngebagi lah di situ, bisa menang gitu. Kalau dilihat-lihat lu kayak Juventus ya, formasi bertahannya itu bagus itu, serangan balik tiba-tiba. Tapi saya lebih ke tiki-taka Spanyol. Wah, tiki-taka Spanyol. Baca. Cuman itu lu kalau biasanya lu nyerang tuh ada di paling depan atau di samping atau gimana, gua nggak tahu. Karena setahu gua tuh kalau orang tawuran tuh ya, itu asal maju aja, entah itu dari samping atau dari depan. Kalau gua ini ya dulu gini ya, gua tawuran nggak pernah gitu di belakang. Jadi gua lebih nyaman di depan. Tapi kan ada yang di belakang tuh fungsinya buat apa?
mungkin buat nge-backup kali ya. Oh, Di saat kalau gua yang jatuh, depan mundur, nah baru yang belakang maju. belakang maju. Di saat gua jatuh pun yang belakang bisa ngebantuin gitu misalnya. Gua juga maju gini. Wah, jadi gua ngeliat dulu nih. Ya. Ini mana nih petakilan gitu. Oh lu lihat dulu yang kelihatan yang tengil nih. Nah, lawannya Tengil. yang batu tuh kelihatan mana. Hmm. Nah, bagi gua itu, itu dijadiin gua target sama gua. Oh, dia. Karena kalau satu pentolannya udah lari atau kenapa-napa otomatis yang lainnya itu mereka pada kabur juga, pada takut. Iya sih. Itu jadi lu ngincer satu orang itu tuh. Nggak asal yang misal dia ada orang yang deket lu nih, tapi lu ngincer dia. Nah, lu pukul nggak nih si yang deket ini? Tetep, cuman yang gue targetin satu itu yang bagi gue kelotokan gitu. Harus lu kenain dulu si satu ini. Nah, sebisa mungkin dia gue kenain, sebisa mungkin. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin gue nyari yang lain. Berarti lu pernah sampai ini? Pernah, dulu gue Pukul beduk, pakai sih pukul beduk. Baca orang lu pernah? Baca orang. Pernah, gue sering bacok orang kalau tawuran. Itu sampai maksud gua kalau lu habis ngebacok kan pasti ada dendam tersendiri untuk orang yang lu bacok ya. Oh, ada. Itu jadi masalahnya tuh jadi nggak selesai maksud gua. Bener. Jadi gue gini, Wak. Gue pernah bacok orang nyampe dibawanya ke sekolahan. Jadi gue sekolah dipergat-pergati. Sorry, ini tawuran pelajar atau Tawuran kampungan. tawuran kampung? Gue kalau tawuran pelajar gue nggak suka. Oh, Gue tawuran pelajar gue nggak suka. gitu. Gue terakhir tawuran pelajar itu SMP kelas 1. Nah itu bagi gue capek, capek akhirnya gue udahlah ngapain gitu tawuran pelajar, capek. Kedua, gue mikir begini, tawuran pelajar tuh lebih merugikan daripada tawuran kampungan. Kalau tawuran pelajar kita nggak bacok, dikeluarin dari sekolah, kita kebacok masuk ke rumah sakit nggak. Jadi gue mikir, Sorry, kalau tawuran pelajar kita kebacok masuk rumah sakit. ya Kalau tawuran kampung juga dong. Iya. Masuk rumah sakit. betul. Tapi kan di sisi lain itu ada yang lebih merugikan. Lu di tawuran kampung nih, lu kebacok masuk Iya. ke rumah sakit ya kan? Ya. Nah, lu ngebacok di tawuran kampung belum tentu lu masuk kantor polisi. Oh, belum tentu. Belum tentu. Karena Karena nggak ada yang kan tahu. bisa pelaku. ada yang nyari juga polisi kalau si korban ini ngelapor. Kalau korban ngelapor ya kan. Tapi yang dilihat udah paling ya kalau cuma sekedar ngebacok kayak nggak nyampe nyawa gitu ya. Kayaknya nggak terlalu digubris dah. Oh, gitu, baru tahu gua. Gua kira kalau ada yang kebacok nih terus polisi tuh biasa kan ada yang bubarin tuh. Itu dicari yang ngebacok ini. Iya, emang dicari. Cuman ini pinter-pinter kita. Waduh. Dulu sih pribadi gua gitu, nggak. Jangan ditiru tapi ini mah. Kalau tawuran pelajar lu pernah sampai ngelukain orang? Enggak, gue nggak pernah tawuran pelajar. Itu yang SMP. SMP itu makanya gue capek itu karena ketemu musuh enggak capek iya. Jadinya gue lebih milih udahlah. Jadi gue lebih suka bantuin tawuran kampungan gue aja nggak gitu. Kalau tawuran kampung lu pernah sampai ngelukain orang gitu? Dulu sering banget. Sampai sekarang lu ketemu orangnya apa? Wih, Lu pernah ketemu orangnya? Gue pernah ketemu sama orangnya. Sorry. Lu pernah mikir nggak sih lu habis ngebacok orang nih? Set. Dan waktu berjalan terus lama-lama lu kenal sama dia nih, itu gimana? Canggung banget pasti kan? Betul. Gue pernah ngebacok satu orang lah. Si X gitu ya. Iya. Dia benar jatuhnya apa ya? Di mana nih kenanya? Panglimanya, bagian perut. Di perut. Iya, bagian perut. Ul. Gue bacok itu gue muter dari belakang. Sorry, muter dari belakang nih maksudnya gimana? Jelasin barangkali ada yang. Jadi gue gini nggak, gue itu suka tawuran ya. Gue tawuran itu suka dibilang sama orang-orang apa? Suka tiba-tiba ngilang. Maksudnya ngilang itu gue bukan kayak punya ilmu ngilang atau apa. Bukan tiba-tiba. Cik, gitu. Nah. Bukan maksudnya bukan gitu. Tapi gue lebih suka yang gue bilang gue suka main otak gitu kan. Jadi di saat lagi pada tawuran gitu. Tapi ini gue keluarin kalau lagi posisi udah benar emergensi aja. Maksudnya emergensi kayak kawan gue ada yang kena nih. Nah jadi gimana caranya gue ngenain lawannya balik gitu. Oh lu mau bales teman lu ini? Mau Jadi, balas dendam temen lu? Iya betul. Iya. Jadi kalau gue lihat kalau cuman perasaan sama lawannya ini nggak bisa gue ngenain dia, jadi gue pakai otak. Gue muter lewat gang samping. Gimana caranya gue bisa ada di posisi belakang lawannya itu. Sorry, jadi lu nyerang dari belakang? Gue nyerang dari belakang lawan. Ya kan dia rame, Pak. Enggak, misal nih lu nyerang dari belakang, kalau mereka rame ngerubungin lu nih gimana nih? Ya gimana caranya gue nggak ketahuan pokoknya. Gimana caranya gue nggak ketahuan sama mereka gitu. Oh, jadi pas lu udah ketemu orangnya nih, lu ngincer dari belakang nih. Lu udah ketemu nih orangnya di sini nih, langsung lu pukul terus lu lari lagi. Gue langsung lari ke kawan-kawan gue. Iya. Oh, gitu. Iya. Sangat berbahaya sekali dong. Betul. Gue berbahaya bukan di sisi lawan aja ya. Jadi gue berbahaya itu di sisi teman juga. Teman juga. Soalnya kalau pas lu lari ke temen lu nih, lu bisa dikira musuh. Betul. Emang Iya. gue pernah.
abis gue ngebacok itu, nah gue dikira musuh. Itu bener-bener kawan gue udah tinggal nyabet gue doang. Gue tinggal nyabet gue doang. Terus? Akhirnya gue teriak, ini gue yang dede, gue buka kupluk. Nah akhirnya kawan gue ngeliat, ih lu ngapain sih lu bego ya kan? Kata gue udah ada yang kena, pulang gitu. Oh itu selalu gitu tuh kalau tawuran pakai Iya, itu pakai. gue selalu pakai kupluk kalau muter ya. Bahkan gue sempet tukeran baju sama kawan gitu. Biar apa? Biar nggak diciriin, biar nggak ketahuan gitu malawannya. Iya. Nih gue mau nanya ke lu, misal kan lu abis ngebacok orang nih. Nah ini kan seiring berjalannya waktu, ini kan kita nggak tahu apakah dia suatu saat jadi temen lu atau gimana. Itu kan gimana kan kalau misalnya lu abis ngebacok dia 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, nah dia tuh jadi rekan kerja lu misal. Itu kan canggung banget pasti kan. Kalau rekan kerja sih enggak ya, gue pernah tapi ngalamin. Dia malah jadi brother gue. Iya. Jadi akrab banget. Itu dimaafkan tuh sama dia tuh. Iya, jadi gue. Sorry, yang kenal lu atau dia? Dia Dia yang Itu kena. yang tadi gue bilang gue bacok perutnya. Oh, dia yang kena perutnya. Iya, yang tadi gue bilang gue bacok perutnya. Nah, gue lagi sekolah, kaget gue, tiba-tiba ada dia datang ke sekolah gitu. Pertama dia ya. datang ke sekolah? Iya, dia sebelumnya dia mergatin gue di sekolah gitu. Ya. Sampai gue ngumpet lah di tukang pangsit mie ayam. Lu udah takut tuh soalnya kan. Iya, karena kan lu kira mau balas dendam. Gue lebih mikirnya nyawa lah. Iya, bener. Nyokap gue, orang tua gue tahu gue berangkat sekolah kan. Gue berangkat sekolah buat nyari ilmu, pulang-pulang darah-darah kan nggak mau. Iya, jangan lah. Nah itu dia jadi brother gue. Jadi brother lu? Iya. Ceritanya gimana tuh? Ceritanya jadi gini. Dulu kan zamannya BBM ya. Zamannya BBM. BlackBerry Messenger. Iya. Buat yang belum tahu, BBM tuh BlackBerry Messenger, bukan bahan bakar minyak itu, bukan dong. Gimana? Zaman BBM, wah. Jadi tiba-tiba dia ngeping gue gitu. Ya kan? Jadi dia nge-add gue dulu, nge-add ya BBM ya. Iya, Dia nge-add, ACC bener. dulu ya. Iya. Gua ACC, kata gue kok kayak kenal namanya gitu kan. Ah. Gua ACC, dia ngechat ping ya kan. Dek, promote dong kata dia. Waduh, Zaman promote. seperti tidak ada masalah apa-apa ya. Tidak ada. Langsung minta promo. Yoi. Habis kebaca promote dong. Ya, tidak masuk akal, udah tidak masuk akal. Baca. Gimana tuh? Terus gua tanya, wih kata gua, lu udah nggak ada dendam sama gua? Lu langsung nanya begitu? Gua tanya begitu sama gua. Nah dia ngomong, udah landek kata dia. Selesain aja semua, udah anggap nggak ada apa-apa katanya. Gue juga udah capek katanya tawuran-tawuran. Wih bagus lah, jiwa kesatria lu kata gue. Iya. Cuman kalau lu emang masih dendam sama gue, silakan lu balas gue di jalur, gue bilang. Jangan di saat gue lagi sekolah lu samperin. Iya. Ya kan, gue punya orang tua, kasihan, gue bilang begitu sama gue. Nyampe akhirnya jadi kawan sama gue. Jadi teman. Jadi teman deket banget wah. Nyampe terakhir gue dengar kabar dia meninggal. Dia meninggal. Gara-gara? Katanya sih sakit ya, sakit. Terus dia lagi ngambil air wudhu kamar mandi kepleset, meninggal. Gue dengar kabar itu. Semoga husnul khotimah ya. Amin. Tapi yang lu tadi bilang ini agak kelewat ya. Tadi yang lu bilang di sekolahan tuh yang lu ngumpet itu maksudnya gimana tuh? Jadi dia rame-rame. Oh ini Rame-rame. ini orang yang sama yang tadi. Nah, datang yang ke meninggal. sekolah lu. Abis gue bacok, dia datang ke sekolah gue nyariin gue. Itu sebelum ngeping tadi ya? Sebelum kan? ngeping. Iya, datang ke sekolah lu. Iya, gue bacok kan situ. Nah dia nyariin gue ke sekolah. Gue ngeliat, gue dikasih tau juga sama kawan gue. Tuh ada si itu dia nyariin lu, anak rame-rame sama kawannya. Dia di luar sekolahan gue, anak luar sekolah, bukan satu sekolah sama gue. Akhirnya gue ngeliat, oh iya bener. Gue lagi nunggu angkot itu posisi. Lagi nunggu angkot Gue lagi pulang nunggu sekolah. angkot. Iya. Gue ngeliat, dia dari ke arah gue rame-rame. Cuman dia belum ngeliat gue posisi. Akhirnya gue ngumpet pertama di warung. Itu hari Jumat, mau salat Jumat. Gue udah ngumpet. Pak, numpang ngumpet ya pak, saya mau dituin sama orang. Yaudah, orangnya bapak mau salat Jumat. Iya. Dek, nyampe kapan? Saya mau salat Jumat nih. Akhirnya yaudah pak, saya pindah aja deh pak ya kan. Yaudah ya kan, akhirnya gue pindah pak ke tukang mie ayam. Ada ibu gue mana kayak, bu, saya numpang ngumpet ya bu, kenapa emang kamu? Saya mau dituin bu sama pelajar. Yaudah kamu di dalamnya aja. Itu dia yang nyamperin lu berapa orang? Kurang lebih ada 10 orangan. 10 orang. 10 orangan. Lu sendiri bawa tuh? motor semua. Iya, gue sendiri. Iya, ngeri juga lah begitu lah. Terus gimana? Akhirnya yaudah gue di situ, dia udah lewat, udah pergi, nah baru gue bisa pulang. Itu dia emang udah ke situ emang niat ngincer lu tuh. Iya, emang niat ngincer gue, dia nyariin gue. Tapi nggak kena ya untungnya ya. Beberapa kali sih gue disamperin sekolah begitu. Disamperin sekolah. Iya. Nggak tenang bro, kalau lu tawuran begitu nggak tenang. Emang nggak tenang, Incer bener. mulu lu. Lu tawuran kampungan lu diincer di sekolah juga, gitu kan. Iya. Makanya udahlah nggak usah tawuran, lebih baik nggak usah. Nggak usah. Di PUBG aja tawuran. Betul. Iya. Nah, gue kan main ini ya, yang orang bilang gue suka ngilang gitu kan. Iya. Nah,
Gue itu total gue tawuran gitu udah sekitar 4 kalian. 4 kali apanya, sorry? Gue muter lewat. Oh, yang tadi lu bilang muter lewat belakangnya itu. Iya. Udah 4 kali tuh. Nah, dari 4 kali hal itu yang gue lakuin itu menyebabkan gue dipergat di sekolahan juga. Itu 4 kali di samperin ke sekolahan lu juga. Iya. Gue 1 kali gue main kayak gitu ya, main muter dari belakang itu. Itu pasti ngenain ya lu kalau. Gue pasti ngenain. Pasti ngenain. Cuman pertama kali gue nggak megang sajam. Gue botol segini, gue pecahin, gue kantongin di kepalanya. Iya, gue kantongin dulu nih. Sangar. Ya gue, ini musuh lewatan semua. Iya, Udah depan gue semua. Dia mau ke arah naik jalan raya kan. Nah gue disitu ada tukang batu Enggak, emang cincin. lu kalau nih, sorry gue potong ya. Lu kalau masuk dari belakang nih, emang si musuh ini nggak tahu kalau lu musuh ya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nih buat orang tawuran pakai seragam, biar nggak kecolongan ya kan. Betul. Ada penyusup begini masa nggak tahu? Pakai seragam biar kayak timnas. Jadi orang tahu kalau ada orang, masuk lah nih, batukannya langsung gitu. Tapi jangan, lebih baik jangan. Jangan. Nah gue disitu nunggu di tukang batu cincin, Pak. Gitu. Nah gue speed nanya, Pak ini batu apa ya? Gue sambil ngelirik-ngelirik. Gue nih lawan udah di atas semua. Ya. Sampai akhirnya gue naik nih. Gue maju, gue koprok kepalanya. Iya. Gue koprok nyampe botol itu habis di tangan gue. Nyampe tangan gue juga sobek sini, masih ada bekasnya. Itu sobek juga tangan gue. Tapi anaknya juga sobek juga. Kepalanya dong. Nah kalau yang pertama itu gue Tapi itu nggak sampai tewas. enggak nyampe. Nah yang pertama kali itu gue bukan dipergat di sekolah ya, habis ngelukain itu. Jadi gue main ke kampungannya dia. Gue Main mau ke kawan daerah gue. dia. Iya. Oke. Pas gue lagi lewat ada mereka orang nih. Si yang lu pukul ini? Iya. Ada. Sama abang-abangannya segala macem lah. Terus di gangan itu ada gang kecil lagi. Gue masuk, mentok. Itu rumah kawan gue. Tiba-tiba dari ujung nih keluar. Woi, teriak gitu. Iya. Rame-rame. Woi gitu. Lu sendiri tuh? Iya, bawa celurit. Gue bertiga sama kawan gue. Lu bertiga. Nah, kebetulan kan kawan gue yang itu dia orang situ juga ya. Gue samperin lah sama kawan gue. Iya. Kenapa lu? Ya kan. Nah, abang-abangannya ini ngomong, ini om, ini apa kawan lu pernah ABG gua kata dia. Ih siapa bang kata gua speak nggak tahu di situ. Tapi si korban ini ada di kumpulan orang itu? Ada di situ ya kan. Baru dia ngomong lu yang dede kan? Katanya. Gua bukan yang dede gua bilang ya kan. Terus lu siapa? Gua kuple gua bilang, gua kuple ya kan. Iya ini bukan yang dede kata kawan gua juga nutupin. Iya. Oh yaudah gini-gini ya kan. Baru akhirnya gua daduin sama abang-abangannya, sama abangan dia. Maksudnya dia dulu. Dadi nama ABG-nya. Udah gini aja lu berantem aja sama ABG gua. Iya. Terus ya. Gua yaudah ayo kata gua. Mau di mana gua bilang. Ini yang lu pukul waktu itu? Iya. Berantem lagi nih? Akhirnya dia yang takut. Oh. Dia yang takut. Dia nggak mau? Ya. Nah kalau yang kedua, ya itu yang gue bilang almarhum itu yang meninggal. Iya. Nah dia mergatin kan. Nah yang ketiga itu menyebabkan gue dikeluarin dari sekolah. Itu? Yang ketiga, cuman kalau yang ketiga itu di kampungannya. Itu lu dikeluarin gara-gara ya kasus yang ketiga ini? Itu Iya. karena ada polisi yang nyariin di sekolah atau gimana? Enggak nyampe. Jadi gua sekolah tuh taunya gara-gara? Taunya gue gak masuk-masuk. Nggak masuk-masuk? Gue gak masuk-masuk. Terus akhirnya dicariin kan gue. Sekolah tahu gue di teror. Jadi kawan-kawan gue lagi pada di warteg ya. Di warteg itu datang anak-anak. Wartegnya dekat sekolah ya? Ya dekat sekolah. Kawan-kawan yang lawannya itu ya datang rame-rame ke sekolah gue bawa celurit. Nyamperin temen lu tuh? Ya ada acak-acak lah warteg ini. Iya. Akhirnya kawan gue ngasih tahu gitu ke kelas. Nah, Rituan kata dia, Rituan. Iya. Hari nyari lu katanya di warteg bawa celurit. Ih gue bilang wah kejadian kemarin kayak ini. Bener. Itu nyampe kelas gue samperin. Kelas lu di Kelas gue dimasukin sama anak-anak. Oh jadi sekolah tuh mungkin taunya dari situ ya? Ah mungkin ya. Dari situ dia, jadi ada yang diincer gitu taunya dari Iya. situ. Nah dari situ gue nggak masuk. Orang tua gue ngelarang juga. Tapi gua lu nggak masuk. sampai dipukulin di sekolah kan? Enggak, akhirnya gue ngumpet di kelas samping gitu. Pas dia nyamperin gue ke kelas, gue udah ngumpet duluan ke kelas samping. Akhirnya di situ gue nggak masuk. Nah waktu gue mulai masuk lagi, nggak tahu gue keluarin. Alasannya karena gue nggak masuk katanya. Padahal sekolah tahu gue diteror gitu kan. Sekolah tahu. Itu untuk pembelaan dia aja maksudnya. Mungkin ya, mungkin iya. takut. Nah yang lain kenapa-napa gitu. Iya karena jadi gua. mending lu aja. Ini yang keempat nih di mana nih? Kalau yang keempat lebih tawuran kampungan juga, Pak. Tawuran kampungan. Iya, gue kan benci tawuran pelajar nggak, jadi gue lebih sering tawuran kampungan. Posisi di situ ribut, gue udah sempet ribut juga, udah sempet maju. Nah kawan gue kena bacok sininya. Kena Iya, temen lu sendiri tuh? iya kena bacok sama lawannya. Akhirnya gue majuin lagi. Ini lawan ini tuh susah buat dibacok.
kayak nggak mau nempel gitu. Siang ngenain temen lu ini. Iya, pokoknya ya anak-anak lawan lah pokoknya. Iya. Akhirnya gue mundur lagi, gue ganti baju. Ganti baju. Gue pakai topi, pakai sweater, pakai masker. Gue kawan gue situ ngomong, satu orang ya yang udah kenal gue banget gitu. Skuple mau ngejurus, katanya dia mau ngejurus, Maksudnya dia mau muter gitu yang tadi yang strategi iya, tadi itu. kata gue, diem kata gue. Akhirnya gue muter lewat gang samping, nyampe ke pertengahan lawannya itu lah. Posisi gue ada di kerubungan lawan. Di situ nggak ada yang tahu itu gue. Nggak ada yang tahu. Nah terus di situ gue lihat dulu. Gue mau ngebagi juga lihat lawan, Wak. Iya. Bagi gue kasihan gitu orang itu kayak anak kecil, gue nggak bakal. Jadi lu ngincer yang emang tengil aja kayaknya. Akhirnya gue diem dulu. Di situ gue lihat ini udah musuh semua. Iya. Udah musuh semua itu. Jadi lu udah di bagian lawan nih. Udah di bagian lawan. Itu menegangkan sekali dong, Iya. pasti. Akhirnya di situ gue lihat, oh ini target gue, ini. Ya kan. Di situ 3 orang. 3 orang gue babi buta. Iya. Iya. Pertama gue bacok, spread ya kan, pakai celurit. Nah pas lu ngebacok kan otomatis yang sampingnya dia kan ngelihat. Emang ngeliat, cuman kan gue gimana caranya secepat mungkin. Oh. Jadi buat diri gue juga aman gitu. Jadi gue habis bacok 1 orang, gue bacok lagi 1 orang lagi. 2 nih, spread. Nah yang terakhir ketiga kali, itu gue bacok 2 kali, spread ya kan. Nah gue udah mau lari ke kawan-kawan gue, Yeah. gue nanggung lah sekali lagi gitu kan. Ketagihan dong dia bacok orang. Iya emang kalau gitu kan udah hilap ngapain ya, emang hilap. Setan mungkin ya mempengaruhi. Gue bacok lagi sekali. Akhirnya gue mundur, gue buka masker. Ini gue. Nah terus kawan gue yang udah tahu juga emang udah ngelindungin gitu kan yang dari sono. Gue jangan itu yang dede katanya. Akhirnya gue aman. Udah pulang kata gue. Pulang udah 3 orang kena sama gue. Udah pulang. Akhirnya pulang lah. Pulang di situ. Itu lu kalau ngenain orang tuh ngincer apa sih? Maksudnya lu pernah ngincer ke kepala nggak? Itu kan bagian yang sensitif tuh kepala. Selama gue tawuran belum pernah gue kayak ngebacok kepala, gue belum pernah. Jadi lu ngincer apa? Jadi gue nggak ngincer ya. Bagi gue sekenanya aja. Pas gue nyabet itu, gue nyabet ini bisanya gitu ya kan, kenanya di situ, ya, itu yang gue lakuin. Jadi kalau untuk nyabet kepala dia mustahil, gue ngelakuin kayak nyabet tangannya atau badannya, kayak gitu lah. Oke. Dan itu kan lu yang nyabet ya. Nah, gue mau nanya nih, lu pernah kena nggak? Maksudnya kena sabet sama orang gitu, Pernah. bacok sama orang. Sering tuh? Apa beberapa kali aja? Kalau untuk sabet-sabetan sering, cuman pas kebacok pernah. Kebacoknya pernah? 2 di kali. bagian mana? Boleh ditunjukin ke orang-orang? Udah nggak usah lah. Nggak ya. usah. Nggak usah. Ada beberapa kali lah ya. Ada. Terakhir di kanan semua lah, tangan kanan semua. Oh di tangan Iya, kenanya. Di sini sama jari, 4 jari sini. Itu pertama kena tuh di mana tuh? Pertama kena sini. Di sini. Iya. Itu lu pas kena tuh nggak kapok tuh. Misalnya lu Belum, kena, belum. aduh, gua udah kena nih, udahan lah, Belum. nggak usah tawuran gitu enggak. Jadi ceritanya ini gue kena itu, gue tawuran. Ya. Itu bener gue nyelang-nyeling kan tawuran. Nah gue tabrak lawannya gue tabrak, lawannya nggak sempet ngebacok, cuman kebetulan celuritnya dia nempel sama ini gue, Tapi si celurit lawan ini nempel ke ngenain tangan sini lu. gue. Nah itu yang pertama kali. Kalau yang kedua kali celurit juga. Iya. Jadi posisi gue udah mati langkar situ. Hmm. Jadi orang kenal Kenapa? sama gue juga. Yang ngebacok lu ini kenal? Iya orang kenal. Jadi gue udah ngeliat dia nih, Iya. wah kenal sama gue gitu kan. Akhirnya gue minggir ke kanan, nggak taunya gue emang posisi pakai kupluk ya. Iya. Gue pakai kupluk, dia nggak ngeliat itu gue. Jadi dia langsung lari, tiba-tiba dia celurutnya gede lah. Iya. Segini. Dia nyabet gue di situ, gue udah mati langkah. Kalau gue diem antara pala, kalau nggak perut gue yang kena. Akhirnya lebih baik gue aduin sama gue. Gue aduin pakai celurit gue. Taunya tangan gue yang luka. Tangan lu kena. Jempol Tapi gue dianya- situ. Jempol gue ngeliat sih hampir kayak putus gitu ya. Cuman alhamdulillah nggak normal. Bola dan hampir mau putus. Hampir kayak putus. Ntar lu nggak bisa nge-like YouTube lu sendiri dong. Ah. Nggak bisa lu. Betul. Pokoknya bener bikin rugi lah. Bikin rugi bro, tawuran tuh jangan. Bener dah. Meskipun lu sering ngebacok orang tetap aja lu kebacok berdarah juga sama aja gitu kan, sama-sama rugi gitu. Iya. Yang gue tanya tuh, lu ikut tawuran tuh motivasinya apa sih? Yang gue bingung tuh Oh. motivasi untuk ikut tawuran tuh apa? Lingkungan ya, Pak? Itu karena faktor lingkungan. Ah, Iya. Jadi- Jadi lingkungan lu emang keras atau? ya lu tau sendiri Priuk ya. Iya tahu Pak. Di Priuk gila posisinya. Semakin lu bodoh semakin lu jadi budak. Semakin lu batu semakin banyak lawan ngantri di depan lu. Kayak gitu, Pak. Jadi lebih baik gua ngelawan lawan gitu ya. Gua musuh sama lawan, semakin banyak lawan gua lebih baik itu daripada gua harus jadi budak di kampung gua sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi itu emang lu tawuran udah dari kecil ya? Dari kecil gua mulai tawuran tuh dari 3 SD.
Udah mulai tawuran megang parang gitu nggak ya? Gue mancing ngumpet, gue 3 SD, lu dia tawuran dong. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Iya, gue dari 3 SD itu udah mulai tawuran megang parang. Nah, kelas 3 SD megang parang, bro. Gila. Iya, kira gue udah makin di sini karena ada sataran juga kali ya. Apa? Sataran dari Sataran abang-abangan tuh, sebelumnya. tataran. Ya. Jadi lu ditatar tuh. Itu Iya. mulai udah SD lu ditatar. Iya. Itu natarnya dengan cara gimana tuh maksud gua? Jadi Natara dengan cara dia tawuran gitu, gue suka nontonin juga, Lu suka nontonin? ikutan gitu kan. Jadi gue suka apa ya? Dia nggak natar lah bagi gue, cuman dia itu mencontohkan Mencontohkan. Oh iya. dari pergerakannya, dari suaranya. Iya. Kalau dari suaranya ya lebih sering jangan lari. Oh, itu. Nah, itu Suara yang sering gue sering dengar. keluar. Sering gue dengar dari abang-abangan gue gitu, jangan lari. Sama kalau orang tawuran tuh biasa 1, 2 gitu. Iya, kan. iya. Itu gue bingung tuh kenapa Iya. itu harus ngitung gitu. Mungkin untuk semangat yang lain kali ya. Iya. Buat semangatin yang lain juga gitu. Kalau 1 2 3 1 2 3 gitu langsung maju apa gimana? maju. Aturan 1 2 3 maju gitu yang jelas dong. Karena kalau 1 2 3 doang orang bingung kan takutnya nggak bisa. Gue ditatar tuh adalah sama salah satu abang-abangan gue. Iya. Dul lah sebutnya Dul, karena gue Dul. suka manggil Dul gitu kan sama dia. Ini bukan adanya Al ya, Al yang dulu itu bukan beda. Gue ditatar bener sama dia. Ditatarnya bukan cara gue sakitin, tapi kayak dia asik ke semua kayak ABG yang masih bocah-bocah, Iya. menengah, nyampe senior semuanya asik orangnya. Gue tawuran Badung juga dari dia, tawuran segala macem lah apalah. Iya. Gue dari dia. Dia suka natar gue begini. Gue jalan-jalan sama dia berdua. Pas di jalan gitu kan, Berdua aja nih. berdua. Jalan-jalan. Jadi gue benar berdua. Ada lain ketemu sama anak-anak lawan lagi nongkrong misalnya ya. Nggak kenal ya orang nggak kenal nih. Kenal. Cuman kenal gitu dia lawan. Sebelumnya Iya. dia kenal, gua kenal dia lawan. Dia lagi pernah nongkrong berami. Itu bener sama abang-abang gue yang ini. Dia berhenti. Dulu berhenti. Gue yang bawa motor. Berhenti. Nabil. Berhenti. Totonya itu lawan semua. Ya ampun. Ditunjuk. Woi lu. Ya kan? Lu berantem sini sama apa ABG gue nih gitu. Lu disuruh berantem tuh. Gue disuruh berantem, gak tau apa-apa disuruh berantem, Wak. Waduh. Ditatarnya gitu. Jadi mau nggak mau yaudah. Tadi gua gimana dulu mau? Yaudah ayo berantem ya kan. Sampai akhirnya apa? Musuhnya yang Cidon. Iya. Iya. Tapi nggak sempet sampai berantem pernah? Nggak sempet. Cuman Selalu diaduin musuhnya, doang ya? selalu musuhnya yang takut duluan. Karena salah satu modal lu di Priok gitu nggak ya? Lu kalah nge-mob, lu kalah segalanya. Kenapa? Sorry bisa bilang. Lu kalah nge-mob, lu kalah segalanya. Lu kalau jadi harus apa? Aksinya tuh maksudnya gayanya iya nggak sih? Gayanya harus banyak gaya gitu. Iya, jadi bukan banyak gaya juga, Wak. Jadi di saat lu ketemu musuh aja mungkin. Iya. Di saat lu ketemu musuh, Lu harus atau terlihat siapapun. lebih berani gitu maksudnya. Lah, lu harus lebih berani. Dari mulut lu, dari gaya lu segala macem lu harus kelihatan lebih berani. Pede lah ya. Pede. Tapi jangan lu lakuin itu di gangan lu, di tongkrongan lu Iya, sendiri, nggak jangan. tenteng juga ya. Jangan. Ada ya. pengemis lagi duduk ditendang gini enggak juga enggak kayak Nggak gitu. juga, iya. Maksudnya kalau ketemu lawan aja. Dan dia juga kalau kenapa-napa, misalnya nih, gua ngomong, "Dul, gua dituin sama ini, sama dagangan ini." Dia udah ambil chair. Ayo kita berdua aja kesana. Langsung gitu. Iya. Pukul dulu baru nanya. Aturan mak tanya dulu sebabnya apa gitu, jangan Ah. langsung ngambil CR. Itu lu mengakuin dong kalau itu salah. Iya, Maksudnya kan jelas. harusnya semua masalah bisa dibicarakan dengan baik-baik. Betul, ya. Cuman karena emang di situ kepancing emosi kali ya. Iya. Kepancing emosi jadinya ya semakin jadi. Makanya gua kalau lagi ribut di luar gitu ya. Gua lagi di jalan kenapa-napa gitu. Gua lebih suka ngomong sama yang pantaran gua, tim-tim guanya gitu daripada abang-abang gua yang saat itu. Iya. Kalau tim-tim gua jadi lebih baik berangkat bareng. Oh. Jadi nggak berduaan doang. Kalau sama abang-abang lu ini disamperinnya berdua nih. Berdua. Dia selalu mintanya gitu aja. Udah berdua jangan rame-rame, kalau nggak bertiga. Kenapa tuh alasannya? Dia emang kayak gitu orang. Dia nggak mau rame-rame. Gitu. Iya. Dia kalau masih bingung orang nggak mau rame-rame. Samperin tempat kejadian lu, udah ada siapa di situ langsung beri. Berarti emang lu udah terdidik dari kecil ya ibaratnya ya? Udah. Maksudnya itu lu pertama kali tawuran ada rasa takut gitu nggak sih maksudnya? Oh ada pasti. Di situ pernah gua kelas 3 SD itu lah. Iya. Jadi namanya megang parang, cuman takut-takutan doang. Buat ngakut-nakutin orang Iya. doang lah ya ibaratnya. Ngebacok mah nggak berani, Wak. Iya kan pasti orang mikir mau mukul orang dong. Ngebacok nggak berani, cuman kayak ayo lo gitu doang. Sama-sama megang parang tapi nggak berani ngebacok. Nah itu kan lu kelas 3 SD lu bawa parang nggak berani untuk ngebacok orang. Pas pertama kali beraninya tuh SMP. SMP. Ya.
SMP gue pertama kali ngebacok orang tuh gue SMP. Di situ tawuran kampungan. Tawuran kampungan juga. Gue bacok, dari situ gue bener pikiran. Iya, kepikir itu pasti gelisah banget. Gelisah, hati gelisah. Saya bersalah gitu ya. Kenapa kayak gitu kan, takut tuh kenapa tuh anak gitu kan. Gelisah nyampe akhirnya udah jadi terbiasa ngebacok orang. Gak ada pikiran lagi. Malah gue pernah, bagi gue itu parah, gue doain sama gue, semoga gak terjadi apa-apa. Kenapa? Gue sholat malam nih, bagi gue ngebacok nih udah parah. Iya. Gue ngebacok udah parah. Nah kata gue takut dia mati kenapa-napa, gue kasus gitu kan. Kira gue sholat malam, gue doain doa. semoga nggak terjadi apa-apa. Itu lu doanya untuk si korban ini untuk atau si korban? Untuk lu biar nggak ketangkep? Gue pun sama. Kalau emang jadi kasus gitu, semoga gue nggak kenapa-napa juga. Oh iya. Sama-sama gitu. Makanya dari situ gue jadinya kalau lagi tawuran gitu, gue kejar nih lawan. Ada yang jatuh, gue nggak bakal gue bacokin. Nah itu biasanya kalau di video-video tuh banyak kalau udah orang jatuh nih tambah di babi buta tuh. Kalau gue enggak. Itu enggak tuh. Kalau gue tinggalin, tapi ngebacokin dari kawan-kawan gue. Sama aja dong, kebacok-bacok juga. Kebacok juga, cuman gue nggak mau aja gitu. Jadi lu nggak jadi satu dari sekian banyak orang yang ngebacok dia. Gue nggak mau aja, karena bagi gue udah jatuh itu antara mati kalau nggak koma. Kalau udah jatuh? Iya. Dia jangan sampai jatuh ya? Gue pernah, gue berak nih. Jadi yang sistem lah ya, sistem tawuran. Ada sistemnya tawuran. Di gangan gue gitu ya, di tim gue. Dia gebrak, gue gebrak balik. Iya. Itu bener, dia itu kaget ya gue gebrak balik. Pakai celurit. Dia lari, jatuh, rebutan ke gang kecil. Oh. Masuk got. Si korbannya ini masuk got. Ada yang masuk got. Berapa orang tuh? Satu orang. Ada yang lurus, ada yang belok. Nah yang belok itu rebutan masuk got. Cuman gue apain, gue ngejar yang lurus. Iya. Ternyata mau gue ambil celurit sama gue nih, soalnya gede-gede bagus gitu kan. Akhirnya nggak dapet. Akhirnya gue balik lagi. Pas gue balik lagi, gue ngeliat itu anak udah di dalam got. Udah darah semua. Oh, udah darah semua. Bacokin sama temen lu mungkin ya? Udah darah semua. Udah tolong gitu kan. Gitu? Iya. Nyampe akhirnya gue berhenti di situ. Gue tunjuk anak-anaknya. Wah itu kawan lu bantuin, gue blok kata gue. Kawan lu itu kasihan, gue bilang. Kasihan bantuin gitu gue. Kawan-kawannya mungkin takut juga kali ya ngeliat gue. Akhirnya diem aja kawannya. Nggak ada yang mau bantuin? Akhirnya gue suruh mundur kawan-kawan gue biar dia ditolongin anak itu biar ditolongin. Gue suruh mundur, udah mundur. Akhirnya gue mundur baru ditolongin anaknya. Kenapa nggak lu nolongin? Ya nggak mau aja, udah kena got darah. Takut juga kalau darah banyak. Mungkin pas gue lagi nolongin juga kawannya tiba-tiba dari samping bacok gue kan, bingung juga gue. Iya. Itu tuh tapi habis setelah kejadian itu lu nggak denger berita mati ya? Kan pasti udah sih ya? Parah itu. Pasti kalau kampungan rata-rata kedenger loh. Mati. Nggak mati sih yang itu ya. Koma gitu. Cuman dari pengalaman gue ada yang mati. Dari lawan itu ada yang mati pasti. Itu kan dari lawannya. Kalau dari teman lu sendiri tuh sampai yang parah banget ada? Kalau dari tim-tim gue ya, iya. Alhamdulillah belum ada yang parah. Paling ada yang ngompong ya kena batu. Bagi gue yang parah tuh kayak gitu, soalnya jadinya kocak gitu, Wak. Iya. Jadinya kawan gue ompong, itu pernah kawan gue. Kelempar batu? Iya. Lagi meleng, entah lagi meleng atau apa gitu ya. Pokoknya dia tiba-tiba dia pakai behel posisi. Dia udah geletakan di belakang. Gue habis ngejar lawannya, gue balik, kata gue geletakan tuh kenapa? Gue bilang, tolong ya kan, itu mulutnya darah semua. Iya. Waktu gue lihat giginya hilang sama behel-behelnya. Waduh. Jadinya kan gimana, kocak bagi gue itu kan. Cuma kan dia sakit dong. Iya. Kenapa Anda melihat orang kesakitan dibilang kocak? Tidak seperti itu dong. Nah itu kan itu soal yang bacok-membacok ya. Gue mau nanya nih, biasanya kalau orang tawuran tuh ada yang dibilang kebal-kebal gitu tuh. Itu lu pernah dengar? Nyata itu? Nyata. Lu pernah ngadepin lawan yang kayak gitu? Gue pernah. Tapi posisi gue di situ, gue nggak tahu kalau dia kebal. Ya iyalah. Mungkin kalau tahu gue nggak bakal mau ngelawan. Buat apa ngelawan beton? Ya kan? Jadi itu gimana sih kalau kebal maksudnya? Itu dia apakah dibacok nggak mempan atau gimana? Iya, dibacok bener nggak mempan. Itu udah kena tapi nggak berdarah di dia. Iya. Jadi posisi di situ gue ribut tuh. Jadi bantuin gangan orang lah itu. Iya. Lu nggak bantuin gue. Oh direkrut sama gangan orang. Emang sering sih ada yang manggil, cuman gue lebih banyak nolak. Gue nggak mau gitu kan. Kecuali di gangan itu ada kawan gue lagi tawuran, gue pasti ikutan karena gue ngebantuinnya tujuannya kawan gue. Ngebantuinnya bukan kampungan dianya, iya. Tapi kalau ngebantuin kampungan orang pernah kan? Bantuin kampungan orang pernah. Nah itu yang gue bilang, yang ngadepin orang kebal. Itu. Dia ternyata kebal. Di situ emang bener-bener anak itu batu. Gue rebong 3 orang, dia cuman mundur-mundur doang. Awalnya dia maju.
Nah, gue bertiga maju sama kawan gue, bantuin gangan itulah. Iya. Sama kawan gue ini tabrak. Gue bener tabrakan, dah. Akhirnya Jatuh tuh? Enggak jatuh. Nggak jatuh? Sama-sama masih bersama berdiri. Ngadu parang lah sama kawan gue. Iya. Sampai keluar api. Prang. Itu jaraknya sama-sama dekat, ngadunya sampai di atas begini, ngadunya begini. Saking dekatnya. Terus lu Akhirnya- tuh posisi lu di mana tuh? Gue ada di kanan. Nah, akhirnya gue kick balik, dia bertiga begini. Kawan-kawannya semua lawan itu udah ninggalin yang kawannya dia itu. Yang sendiri itu tadi, Ah. yang kebal. Sisa yang sendiri itu. Mm-mm. Gue kick balik bertiga begini. Itu tuh bener mundur-mundur gini doang. Nggak lari tuh tapi Nggak tuh. lari. Tapi akhirnya lari. Begah kali ya. Dia balik Iya. badan lari. Nah itu lu tahu dia kebal tuh dari mana? Apakah dia lu melihat dia Gue baru kena tahu. atau- Gue baru tahu itu cerita dari kemarin. Gue ngundang salah satu anak alumni STM ya. Iya. Dia datang sama kawan-kawannya. Mm-mm. Tamu gue nggak gitu, bintang tamu gue. Nyat